pit stop gitu. Nah, itu boleh tuh langsung ya kalau misalkan ada di Malaysia teman-teman Informasinya semua. bisa kalian dapatkan di akun e-sportnya PUBG Mobile Malaysia, pubgmobile.esports.my Karena begitu. sering collab-collab juga kok sama PUBG Mobile Esports.id. Betul sekali. Dan juga kalau kalian ingin bertanya nanti yang meet and greet itu siapa? Itu adalah tim yang nggak bermain di hari tersebut. Misalkan kayak di hari ini, itu kan yang nggak bermain adalah tim Bigetron, lalu Geek, lalu juga Box, lalu juga satu lagi tim Apa? Box, Bacon yang nggak Bacon bermain. Nah, Box, ya. mereka yang nggak bermain itu yang akan meet and greet di sana. Ah gitu. Asik juga ya. Sebenarnya nggak ada informasi kayak gitu sih, cuma kan logika aja ya. Masa ya yang main meet and greet? Ya kan nggak mungkin dong. Tidak bener nggak? mungkin. Bener Ya, kan? ya. Kompak lah ya ibaratnya. Mereka udah menyetel seperti itu. Tapi ini replay yang terjadi ya. Tadi momen-momen yang mungkin kita tidak tayangkan di layar kaca. Tadi ketika lagi WWCD ada beberapa selebrasi-selebrasi yang dilakukan juga oleh pemain-pemain. Tapi tadi pas zone reveal ada pergerakan yang beda dari biasanya. Alter Ego langsung tusuk ke tengah kali ini Sanskui. Ada pertemuan antara dua tim Indonesia yaitu RRQ bersama dengan PJV. PJV sudah mengirimkan satu pemain tadi ngacir. Dia membuka jalan, diberikan tugas, diberikan mandat untuk membuka pintu masuk pemain-pemain PJV menuju ke area circle. Menjadi palang pintu, tapi ternyata saya RRQ yang saat ini ternyata sangat berdekatan dengan pemain tersebut itu adalah satu player yang langsung ditembakkan dengan cepat, Red Face ternyata yang ketemu dengan Ward. Dan terjadi lagi. Kenapa ya selalu red face? Apa memang karena dia pendobraknya sih ya? Faktornya adalah itu juga. Tapi kayaknya bakal ada balasan yang dilakukan oleh Microboy. Menuju ke arah satu player dari RRQ. Hampir saja tadi bisa ditumbangkan, sangat disayangkan. Tapi karena player RRQ tersebut menggunakan monster truck. Itu yang membuat dari Nerpeko agak sedikit sulit untuk bisa ditembak. Ya walaupun memang resiko dari orang paling depan, resiko dari Red Face adalah knockdown. Kita tahu itu, sehingga kalau dia knockdown ya itu wajar karena itu resikonya. Iya. Tapi sebisa mungkin harusnya Diminimalisir. Red Face meminimalisir dan juga Red Face mendelay knockdownnya. Jangan terlalu cepat seperti tadi. Karena kalau knockdown selalu cepat seperti tadi, cepat banget knockdownnya, nggak sempat ada backup, dia langsung di end. Kalau di delay terlebih dahulu mungkin ada backup sehingga ada kesempatan untuk gak di end duluan. Ya, timingnya ya harus dimainin. Jadi ada perlawanan sedikit gitu. Benar. Karena kan kalau misalkan jadi orang depan tuh pasti ada jarak kan dengan orang-orang belakangnya. Nah mungkin ini yang bisa dirapetin. Ya, harusnya tuh itu sih harus yang dieval ya oleh Coach Sinyo juga. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh Red Face. Karena Red Face yang kita tahu mekaniknya itu kan keras. Ya. Sangat disayangkan kalau misalkan harus pulang terlebih dahulu di Nah awal. itu dia, itu adalah poin utamanya. Kalau Red Face tidak meminimalisir knockdownnya, tidak meminimalisir keculiknya, membuat dampak paling jelas adalah timnya tidak bisa mendapatkan elimination. Karena elimination dari timnya itu datang dari Red Face. Nah, jadi pincang sebelah lah ibaratnya. Mungkin bisa survive lah kayak tadi Microboy sampai akhir gitu kan. Tapi kan Microboy bukanlah Red Face yang punya aim keras. Iya. Dan spesialisasinya beda. Microboy itu Benar. spesialisasinya memang survive. Nah kalau diharapkan Elim seperti poin sistem saat ini ya Red Face yang diharapkan bisa bertahan sampai akhir. Itulah, puzzle-nya itu harus dimainkan dengan sangat maksimal. Tapi kita harapkan mereka cepat untuk melakukan evaluasi dengan hal tersebut. Sementara itu sakit banget. Tadi kayaknya headshot menuju ke arah Nutins. Kalau Nutins masih main, masih ins. Ya kalau sudah tidak bermain jadi out. Nutouts. Ya itu dia. Dan Masih juga belum. kalau kalian bertanya-tanya tadi au itu artinya apa? Nutins ketembak ya itu. Iya. Tiba-tiba ada au. Nah saya juga bertanya apa nih? Karena sakit banget. Oh iya. Gue kayak kaget gitu Kayak ngeliat. sound efek sendiri gitu ya. Gue jadi kayak Reski Boga. Ada sound efeknya ya. Nggak, soalnya gue kaget banget ngeliat darahnya dari si Nutins. Cepet banget dia langsung habis sampai sisa seperempat kan. Iya. Berarti kan ya secara logika itu pasti kena headshot dari lawannya. Terus itu tapping-tapping cepet gitu loh. Langsung masuk terus pelurunya menuju ke badan Oh. dari Nutins tersebut. Itu sound effect Nutins. Oh, cuma Nutins yang punya itu. Iya. Kita berpindah juga menuju ke arah pemain-pemain yang lain. Kita nantikan apakah bunyi-bunyian yang akan keluar dari Kijal ya. Selain Wings, saat ini ada lagi ya. Lucu banget lagi. Canda mulu, orang canda mulu. Ada, hampir jatuh. Astaga, ini meja berbahaya sekali. Aduh, gue takut ah. Nah itulah, duduk di kursi aja. Oh iya, maaf. Kelihatan soalnya kalau nggak di sono. Ya udahlah. Yuk, gas lagi. Ya saat ini ngeng nampaknya yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Sam9. Gitu. Kan Sam9 ngeng. Coba lagi dong. Aduh, udah dong. Berkumpul satu persatu tapi tembakan juga dilakukan dengan sebuah Rambo menuju ke arah depan. Cool ternyata yang sudah mulai ketahuan M249 yang tadi digunakan dengan ratusan peluru. Tapi ternyata gagal untuk memenangkan fight ini. Gagal karena ada M4 yang terus
menghantui tempat tersebut. Ada yang datang lagi, Rebis membackup dari area cukup jauh. Kembali, Chua melakukan tembakan demi tembakan. Ada headshot 2 kali yang masuk menuju ke area badan atau kepala satu pemain PBE. Berbahaya sekali di sini, rumah panjang yang menjadi saksi antara dua tim yang langsung bersinggungan. Dan bahkan dari seorang Rimon masih berusaha untuk mencari di manakah target lawan selanjutnya. Ada sebuah nades dimasak, tapi sangat disayangkan. Ada Molotov yang membuat pergerakan dari Rimon harus sedikit di-delay. Ya, terus terpantau untuk sementara waktu. Frankie pun datang sebagai bala bantuan menuju ke area pertempuran. Granat dilontarkan, meledak di sana, belum menghasilkan apapun. Circle akan terlihat saat lagi kemanakah circle selanjutnya menuju. Akan tertutup dengan sempurna oleh Blue Zone. Tembakan dilakukan tapi ternyata granat meledak tepat di dekat pemain tersebut sehingga dia tumbang. Kembali ada tembakan demi tembakan datang dari pemain Xavier. Dan nampaknya ini adalah perebutan area kekuasaan yang sia-sia juga karena zonanya tidak berada di tempat rumah panjang tersebut. Tapi nampaknya dari close combat sudah tidak terhindarkan. Masih saling ngotot satu sama lain, 2v2 situation. Ada pre-fire yang dilakukan oleh pemain-pemain dari PBE. Tapi Rankit tidak sempat, malah sebuah nades meledak di depan moncongnya. Dan PBE pulang hanya dengan 1 poin. PBE setelah match pertama selesai, PBE berada di peringkat kedua, tapi setelah match ke-6 PBE turun sangat jauh dari peringkat kedua ke peringkat 11. Jauh banget ya. Lengser kayaknya ya posisinya, peringkatnya juga, tapi di sini bakal ada yang fight juga harusnya. Cepat atau lambat akan terjadi juga. Oh my god, happy birthday untuk Lord Misery. 2 player down secara cepat sekali, tidak ada perlawanan. Zuxi last man standing ada di bagian belakang. Apa yang bisa dilakukan Zuxi? Apakah clutch atau tidak? Tapi 1 player sudah low. Kembali kita lihat bahkan Zuxi sangat disayangkan. Harus pulang menuju ke arah lobby. Hanya mengandalkan 1 orang saja, tidak mampu untuk menahan gempuran dari tim Secret sehingga selesai. PJFV di match kali ini, di hari ini mereka tidak mengantongi WWCD sama sekali. Yang terus kita pantau kembali ada sebuah duel antar tim Indonesia. RRQ berhadapan dengan Alter Ego Ares. 1 player sudah down. Nerpeko di belakang sana akan diupayakan untuk di-revive oleh seorang Mort juga. Tapi Rosemary tidak henti-hentinya memberikan sebuah hujan peluru, maksudnya tembak menuju ke arah bagian depan. 1, 2, diabsenkah? Rosemary, headshot, tajam, dan tidak bisa dielakkan oleh pemain dari RRQ. Ya, terus terpantau kembali menggunakan sebuah M4 dan lagi-lagi ada hasil yang sangat positif ditunjukkan oleh seorang Rosemary. Kembali mendapatkan 1 lagi. Ini dia pemain sensasional yang dihadirkan Alter Ego di season kali ini. Rosemary masih melaju dengan sangat cepat sekali, cukup percaya diri kelihatan di depan sana. Mod udah low banget dari celah kecil, kakinya kelihatan, betisnya ketembak. Mod terus kemana-mana, masih terus ditekan oleh Rosemary, masih menghindar. Sepertinya sudah tidak bisa lagi, itu adalah end of RRQ Alter Ego. Hanya dengan Rosemary saja bisa memulangkan 3 player langsung. Ya, Okta juga membantu tadi kalau kita lihat Cigel dari Elimination Fit. Ternyata Okta datang membantu seorang Rosemary, tapi Rosemary dan Okta adalah 2 rekrutan terbaru yang berhasil membuat Alter Ego menjelma menjadi tim yang sangat-sangat luar biasa. Dewa Perang Alter Ego Ares. Alter Ego Ares, sesuai dengan namanya ya, kali ini terbukti memang mereka suka perang dan mereka sudah menguasai zonanya. Sementara bergeser menuju ke arah Vampire melawan DBD. Ada 3 granat di tangan dari Vampire, kita bisa melihat dari bagian asetnya. Tapi ternyata kamera bergeser menuju ke arah Sam dan juga Boom. Boom rontok satu persatu. Ini bahaya, ini cilaka masuk ke arah bagian dalam, tapi ternyata di absen juga. Last man standing, Hexas! Ada harapan di Hexas nampaknya. Berhasil untuk melakukan cover elimination. Hexas menuju ke area pemain-pemain Sam9. Revive juga bisa dia lakukan. Ini adalah Hexas pengganti Yami di match kali ini. G-Mine harus pulang, sangat disayangkan karena Hexas memilih untuk menyelamatkan Rezi terlebih dahulu. Karena dua-duanya sama-sama low, timingnya pun sama downnya. Itu yang membuat mau tidak mau Hexas harus memilih 1. Sementara satunya lagi masih ada di belakang sana, belum bisa di-revive. Namun sebuah nades connect, Hexas mampu melumpuhkan 1 pemain dari Sam9. Membuat sebuah gap, membuat sebuah timing untuk melaju ke arah bagian depan, Saskui. Ya, creating momentum yang sangat baik ditujukan oleh Hexas. Dia tidak hanya membuat delay push untuk Sam9, tapi dia juga membuat tumbang pemain-pemain Sam9 sehingga saat ini keadaannya sedikit bisa dikendalikan oleh Boom. Dan kayaknya dari Sam9 agak sedikit ragu untuk maju ke arah bagian depan, namun tidak untuk Adips. Lebih memilih untuk revive Loyu terlebih dahulu karena mekanik kuat ada di tangan Loyu juga. Sementara itu sebuah net sudah mulai dimasak oleh seorang Dep. Belum dilempar, bahkan dari Boom belum bisa menyelamatkan seorang Ponbit juga. Smoke tersetup di sana. Bahkan kita melihat bagaimana Dep ternyata justru membuat Loyu tidak berdaya di area Loyu berada. Jimmy
bahkan dengan sebuah UMP tadi Alpha juga mendapatkan pemain-pemain dari tim DE. Ya, kayaknya ada beberapa titik pertempuran yang terjadi. Namun main kameranya kali ini menuju ke arah Sam9 versus Boom Esports. Masih ada Hexas, masih ada Razy. Berdansa di balik smoke, di balik window, di balik jendela. Tapi Razy dengan cukup tenang berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Lupa dan kelihatan angle shotnya. Namun berhasil di-refract oleh seorang Razy. Bahkan kalau kita lihat masih ada waktu untuk melakukan revive terlebih dahulu. Berhasilkan revive-nya. Harus dilepas, lepas sekarang. Ditembak di sana. Bukan sebuah DBS. Berhasilkan ternyata. Masih terus ditahan. Dan gagal Cijel. Oh my Sangat disayangkan. Sebuah fight yang sangat intens. Gagal dimenangkan oleh Boom. Justru direnggut nyawa di Razy oleh pemain-pemain Sam9. Ah, gila itu intense fight banget asli. Gak ada henti-hentinya, gerak terus. Bahkan tadi memang posisi revive-nya itu terbuka. Kiri jendela, kanan pintu. Ya sehingga mau nggak mau harus dilepas. Kalau itu dipaksain justru dia akan pulang dengan cepat. Karena kalau kita lagi revive kan kita nggak bisa nembak. Iya sayang banget, 2 detik lagi cuy. 2 detik lagi asli, itu udah kayak lu harus fast banget, lu harus quick decision banget. Ya, Kayak- milih yang mana? Iya, dan itu harus cepet kayak lu beda 0, sekian detik, beda cerita gitu kan. Tadi kalau dia lebih cepet dikit, mungkin menang tuh. Ya sangat disayangkan tadi apa yang terjadi. Gregetan bang. Kembali Boom menjadi pemain atau menjadi tim yang membawa pulang tidak terlalu banyak poin. 2 elimination tadi yang dibawa pulang oleh Boom. Di match kali ini Boom juga ternyata saat dia menjadi juara di Indonesia datang ke PMSL justru menjadi tim yang paling bawah poinnya dari tim yang bermain hari ini antara tim Indonesia. Ya dia harus cepat ini sih, recovery. Harus cepat recovery, harus cepat bounce back juga. Dan Vampire pun sudah dipulangkan juga. Terpotong nampaknya rotasi dari Vampire tidak berdaya. Namun mereka masih bawa pulang 5 poin. Itu yang membuat poin nambah terus kalau ngomongin liga ya. Ya, SLD mereka sedang menyebar saat ini 2-1 setup yang dibangun oleh pemain-pemain SLD. Kita belum tahu di manakah satu pemain lain dari SLD karena yang terpantau hanya 3. Sementara Faceclan terlihat mereka juga sedang menyebar 1-1 tadi penyebaran yang dibangun oleh pemain-pemain Faceclan. 2-2 setup yang sedang dibangun oleh Judo Lions di match kali ini. Sam9 setelah mereka berhasil melumat habis pemain-pemain dari Boom, mereka ingin coba melumat juga pemain dari tim Malaysia yang lain yaitu tim Secret. Masih di tapping aja oleh seorang Loyu. Yang dimana sedikit lagi dia bisa mendapatkan seorang Izane. Tapi Izane mendapatkan sebuah tempat untuk bersembunyi. Sementara waktu tim Secret masih ada 3 orang juga. Dengan split position yang dilakukan. Ada jumper di bagian bawah. Lalu Kit dan juga Izane di bagian belakang. Membuat Sam9 kalau mau nyebrang ini ngeri-ngeri sedep nih. Ya itu dia. Memang ada sebuah PR yang dimiliki. Tapi ternyata tadi disebutkan ngeri-ngeri sedep ternyata nggak ngeri ya. Lewat-lewat aja ya. Benar, belum. Ini dia. Ngeri Baru nih, sedep. baru Nah ketahuan kan? nih. Baru ketahuan sama TS. Gitu Dibilang pasti. ngeri-ngeri sedep, lari aja kayak duh. Tapi Nggak nembak sama sekali gitu. langsung kan kena kan? Langsung. Masih terus terpantau. Sementara waktu untuk saat ini satu pemain yaitu Trong Zin harus segera diselamatkan oleh para Jin. Para Jin dikirim sebagai tim rescue menuju ke arah pemain yang sedang knockdown di area lain. Mr. Vibe saat ini memiliki sebuah jerami sebagai cover. Sementara waktu mereka punya coveran, tapi masalahnya Zona tidak berpihak untuk Faceclan. Jadi mau tidak mau Faceclan harus cepat melakukan decision. Cepat memilih keputusan, kemanakah mereka harus melakukan rotasi. Apakah mereka harus membersihkan Void atau mereka bakal langsung tusuk ke arah bagian tengah. Tapi Vintores dengan Mela cukup berani apa yang dia lakukan Ferguson. Tapi tidak semudah itu Ferguson karena Alpha 7 bakal langsung menculik 1 dan 2 player dari Faceclan. Dan gak cuman Void, SLD pun ikut campur. Dan bahkan bakal ada close combat di sini dari Gosu melawan Faceclan. Dan itu dia Faceclan. Gak bisa kemana-mana lagi. Ya akhir dari perjalanan Faceclan di match kali ini. Tapi kita melihat ada 1 melawan 1 antara Daf atau Dev berhadapan dengan pemain dari tim Secret di depan sana. Ada backup yang cukup jauh datang dari Kit. Cepat apa yang dilakukan oleh Kit membuat saat ini Loyu juga tumbang. Dev pun sangat low HP. Masih ada 1 pemain di area belakang, dia bisa bergerak. Perlahan non pasti menuju ke depan. Izane pun sudah menjadi 1 pemain yang penting di fight tersebut. Refract yang dilakukan tadi benar-benar membantu Sam9 untuk bisa melakukan penyeberangan dengan aman. Tapi Kwang terkena vehicle explosion. Dia mau tidak mau harus tersungkur lemas. Dan bahkan ada follow up juga dari seorang Alpha 7. Shu masih berusaha untuk maju ke arah bagian depan. Mencari tapi Gosu cukup nyaman, cukup sabar. Memasak sebuah granat ditungguin. Alpha 7 gak sadar ada Gosu di belakang pohon.
Ya harus segera berhati-hati pemain-pemain dari Void. Jangan sampai Gosu justru bisa melontarkan sebuah utility karena jarak antar pemain dari Void sangat dekat. Meledak saat lagi utility-nya, untung gak ada yang knockdown dengan granat tersebut. Sudah mulai ketahuan di mana posisinya dan langsung pulang. Gosu gosong dia. Gosong susu. Gosong susu. Gosong Karena susu. dia pulang menuju ke lobby Yudo Lion. Masih menjadi tim yang sangat lengkap dengan 4 pemain. Void pun sama lengkap dengan 4 pemain. Alter Ego menyisakan 3 orang. Ini harusnya menjadi WWCD untuk Indonesia kalau keadaannya kayak gini. Amin. Ayo teman-teman ketik amin di kolom komentar. Ya kita doakan bersama-sama Amin. karena kan kita tidak hanya dukungan yang diberikan tapi doa pun juga harus kita berikan. Betul, take my energy pokoknya. Kita berikan saluran energi positif kepada tim-tim Indonesia karena masih ada Void dan Alter Ego juga seperti yang sudah dikatakan oleh Sandika. Bahkan kali ini pilar-pilar mereka masih cukup kuat. 4 player untuk Void, 3 player untuk Alter Ego. Bahkan positioning dari Alter Ego mereka sudah split menuju ke arah 3 titik. Mereka menguasai bagian atas, melihat ke arah bagian depan. Kenny terpantau, headshot tadi 1, tapi Kenny langsung merangkak menyembunyikan kepalanya. Mary memiliki angle shoot yang cukup jelas menuju berbagai titik di mana ada lawan-lawannya di titik tersebut. Sam9 bisa kelihatan. Lalu kalau kita melihat tadi Yudo juga bisa sedikit terlihat oleh angle shoot dari Rosemary, tapi jaraknya jauh antar pemain-pemain Alter Ego. Nah itu ada plus minus lah dengan setup seperti itu yang dimainkan oleh Alter Ego sendiri. Yudo Lions lagi-lagi dia dapetin zona. Dia main tengah, tapi walaupun dia dapetin zona, di sini ada Rosemary. Jangan kabur, menembak kembali ke arah bagian depan. Gak cuma Yudo Alliance menjadi target sasaran, Void pun sama. Alpha 7 lagi lari-lari di depan sana, masih belum connect pelurunya. Ya bahkan Rosemary memang menjadi pemain yang sangat sensasional, mega bintang dari mega transfer yang diberikan atau yang dilakukan oleh Alter Ego. Menghasilkan satu hal yang sangat positif. Rosemary kembali tadi mendapatkan pemain Sam9 sehingga Sam9 dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada 2 tim Indonesia dan ini dia. Sudah dipastikan Indonesia akan membuka keran elimination atau keran WWCD maksud saya di match kali ini. Let's go Indo Pride. Akhirnya kita bisa menutup hari dengan senyuman. Let's go. Di spam kolom komentarnya hashtag Indo Pride, hashtag poin gacor, hashtag AE. Tapi di sini ada Okta berhasil untuk mendapatkan 1 seorang Lapar 7. Ditumbangkan begitu saja. 7 elimination sudah ada di tangan dari Alter Ego. 3 melawan 3 situasinya kali ini. Terus terpantau, terus terlihat berimbang untuk sementara waktu. Walaupun memang masih ada kesempatan untuk melawan Rita sehingga membuat 3 melawan 4 kembali. Tapi Rosemary low dia. 2 pemain datang menuju ke arah Rosemary. Harus segera mencari tempat untuk bisa bersembunyi. 1 tumbang, 2 tumbang. Tinggal 1 yang terakhir yaitu Rosemary. Akankah clutch? Atau Void gacor ternyata kali ini langsung ada perayaan. Winner chicken dinner untuk Void Esports Indo Pride. Masang ubin genteng bocor. Cakep. Void Gacor. Mereka membuktikan pemain-pemain Void, pemain yang 1 tahun lalu masih bermain di komunitas, namun saat ini mereka datang ke PMSL. Panggung besar PMSL tidak membuat Void gentar. Panggung besar PMSL tidak membuat Void takut untuk bermain di sana. Justru mereka membuktikan mereka menjadi tim Indonesia pertama yang mendapatkan winner chicken dinner. Gokil asli. Akhirnya kita bisa merasakan ayam di hari pertama. Terima kasih Void Esports. Dan juga pastinya ini sebuah pembuktian dari Junks karena dengan Void dapat WCD berarti taktik Junks berhasil. Ya, masih hari pertama sih. Junks in! Sementara masih Junks in. Ya, Kenan menjadi MVP. Pembuktian juga dari Kenan. Kalau misalkan dia kemarin main di Boom mungkin nggak terlalu gacor. Ya. Tapi di sini bertemu dengan teman-teman main barunya cukup menyala dan cukup tersorot. 5 eliminations dengan 848 damage. Ya dan juga ini membuktikan siapapun coach dari Void tetap gacor. Jadi sebenarnya coach itu nggak ada ininya. Waduh, ini Maksud lu coach itu nggak ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya karena berarti kan peninggalan Cap tuh bagus juga. Tapi racikan dari Junks bikin lebih bagus lagi. Kok lu nggak stabil ya ngomongnya ya? Ya berarti pembuktian kemarin yang jago bukan Cap ya. bukan. Berlabel timnas. Oh iya. Berlabel timnas. Bagus. Jadi kecil ya volume suara lu ya? Tapi kan Cap membuktikan kalau siapapun tim yang dia latih selalu masuk ke SEA. Gak apa-apa lah.